Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang baik. Sebelum memulai ibadah pengtian minggu hari ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman selama bulan Agustus. Gereja BES memiliki beberapa program yang sedang berjalan, salah satunya regenerasi. Melalui The Sealer dan Yes, Gereja BES bertujuan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang takut akan Tuhan dan berjalan sesuai dengan visi Tuhan, sekaligus menjadi pemuda-pemudi yang berkarakter Kristus melalui program pelatihan dan bermisi agar menjadi berkat. Program yang kedua adalah Golden Bridge. Golden Bridge adalah sarana bagi kita untuk bertumbuh pada era digital kali ini. Di antaranya, channel YouTube Gereja BES telah mengupload lebih dari 1.300 video. Bapak Ibu bisa membagikan dan berlangganan untuk mendapatkan update video terbaru setiap harinya. Dan untuk jadwal kebaktian, Bapak Ibu bisa mengakses di Instagram resmi Gereja BES, yaitu @bestchurch.official atau melalui ewarta gereja. Selain dari channel YouTube, Bapak Ibu juga bisa mengikuti kebaktian online Metaverse yang diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Untuk kode ruangan bisa diakses melalui Instagram kami @bestchurch.official. Selain itu, Gereja BES juga hadir di platform TikTok yang berisi renungan singkat dan lagu-lagu yang bisa menguatkan iman kerohanian kita setiap harinya. Bapak Ibu bisa follow @bestchurch.id dan jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman atau kerabat agar menjadi berkat. Gereja BES juga mengadakan kebaktian secara online melalui Zoom. Mari kita akan bersama-sama berkumpul, berdoa bersama, mendoakan banyak orang, dan memuji Tuhan. Dan saya percaya ketika doa orang benar, bila yakin didoakan, besar kuasanya. 1-2 orang berkumpul, maka Tuhan berada di situ. Karena itu mari datangi dan nikmati doa malam bersama program Gereja BES setiap Selasa dan Kamis pukul 21.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Ladies Devotion diadakan setiap hari Rabu pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Link Zoom dapat diakses melalui link ewarta Gereja BES. Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan, perpuluhan dan diakonia, dapat diberikan melalui scan barcode yang tertera pada layar. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Ibu yang diberkati Tuhan, shalom, haleluya. Puji nama Tuhan, semua sehat di tempat ini, katakan amin, haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita akan membuka ibadah pagi hari ini, kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sepekan ini kami boleh jalani dengan Tuhan. Kau memberkati, Kau mengasihi, Kau menyayangi kami. Pagi ini kami mau menaikkan pujian syukur penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Kami menyanyi yang terbaik, mendengar suara Tuhan dengan hati dan telinga yang terbaik. Karena kami menerima yang banyak dan baik dari Tuhan. Roh Kudus Kau bebas berkarya pagi ini, menjamah, menyembuhkan, memulihkan, menguatkan setiap kami. Ini ibadah-Mu, ini jemaat-Mu, ini hadirat-Mu, berkarya lebih lagi buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu.
puji kebaikan-Mu di dalam nama Yesus yang dipelihara Tuhan, bersama kita berkata amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita berikan tepuk tangan buat yang luar biasa. Haleluya. 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 Di dalam tempat kediaman-Mu ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu kuatkan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam tempat kediaman, di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenalmu secara pribadi, bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu. Mari nyatakan di dalam tempat kediaman, di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu.
selalu ku bertemu. Perlahan kita bangkit berdiri. Dengan segenap hati katakan kami rindu Engkau, mengenalmu secara. Kami rindu bertemu. Yesus kami rindu. Itulah yang selalu ku rindu. Bertemu denganmu Yesus, mengenalmu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus. Itulah yang selalu ku rindu. Mari buka tanganmu lagi berkata, bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenalmu secara pribadi. Itulah yang selalu ku rindu, yang kami rindu. Itulah yang selalu ku rindu. Itulah yang selalu ku rindu. Serang-serang bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Yang percaya sama-sama katakan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Come on, sama-sama bersuka cita. Haleluya. Woo. Yeah. Yuk tepuk tangan. Hey, hey, hey. Sama-sama. Angkatlah suaramu, Puji Dia. puji dan Serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia gerakan kakimu. gerakan kaki. Oh, 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 oh. Menarilah dan bertepuk sukacita. Amin. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, yeah. Keluar semua. Dan penuh kuasa bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawati. Nyanyi bagi Dia. Sama-sama katakan. Angkatlah suara. Mana suaranya? Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan. kaki. Oh, menari buat Tuhan. Bersukacitalah. Amin. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Here we go. Sekarang nyanyikan, yeah. Amin. Berkuasa bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, haleluya. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa bagi kami Bapa. Sama-sama katakan. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, ya kuat. Mana suaramu?
bersorak-sorai karena kasih-Nya lah datang melawat kita. Nyanyi baginya, sekarang nyanyikan yang kuat dan berkuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya lah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, oh semua nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, lagi nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, oh nyanyi bagi Dia, yeah. Amin. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang tadi sudah datang di ibadah yang pertama? Asyir gak usah angkat tangan. Saya tahu kamu bertugas ya. Yang jemaat yang tadi datang di ibadah pertama ada? Ada? Wah luar biasa. Tepuk tangan dulu. Anda mau stay sampai ibadah yang ketiga ya. Karena hari ini kita akan diberkati dengan persembahan pujian dari Sari Simorangkir. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Shalom. Sungguh bersuka cita sekali untuk siang hari ini saya bisa ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara terkasih, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta, Bapak Gembala, Bapak Frankie. Terima kasih untuk kesempatannya untuk bisa bersama-sama lagi kita memuji dan menyembah Tuhan. Waktu itu berapa tahun lalu ya Pak ya? Ketemu di PIK ya Pak ya. Dan saya percaya bahwa semua umatnya di tempat ini sungguh rindu memuji Tuhan. Amin. Berapa banyak yang muka-mukanya nih walaupun ketutupan masker ya, tapi kelihatan mukanya tuh penuh-penuh sukacita gitu loh. Pengen diajakin nyanyi gitu ya, benar ya? Biasanya kenceng banget yang di sini. Ya, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, amin. Kuat dan penuh kemuliaan,
tutup dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. 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 Amin. Sebelum duduk boleh bilang sebelah kiri kanannya, keren banget kalau lagi muji Tuhan. Amin, amin, keren banget. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari sama-sama kita mau menikmati kebaikan Tuhan. Mari kita mau sama-sama percaya bahwa hari ini ada perkenanan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu datang ke tempat ini sedang menantikan sesuatu. Mungkin Bapak Ibu ke tempat ini sedang berdoa untuk sesuatu. Percayalah, Tuhan kita besar, Tuhan kita ajaib. Amin. Dia Tuhan yang bukan hanya mendengar, tapi Dia Tuhan juga yang menjawab setiap doa kita. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin Tuhan, Engkau berfirman untuk kami siang hari ini Bapa. Kami mau melihat Engkau bertindak atas hidup kami Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang.
begitu berarti bagi hidup kami Tuhan. Sebab Engkau sungguh besar, Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari engkau yang percaya, katakan ini di hadapannya. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara-saudara bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Katakan, ku terima sekarang. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Katakan, ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima. Kami terima Tuhan. Kami terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Katakan dia baik. Katakan Yesus dahsyat. Katakan Yesus luar biasa. Haleluya. Mari angkat kedua belah tanganmu. Kaulah segalanya, Yesus, Yesus, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya.
Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Engkau Tuhan yang ada di surga yang mulia. Engkau rela turun ke dunia yang hina penuh sengsara sebagai manusia. Engkau dicaci, dimaki, disalibkan hanya karena kasih-Mu kepada setiap kami. Sehingga Engkau kumpulkan kami Tuhan di rumah-Mu menjadi anak-anak Allah. Kami berdoa Tuhan Kau memberikan hikmat dan kekuatan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Engkau membuka jalan bagi mereka yang kehilangan pengharapan. Mereka yang mengalami jalan buntu. Engkau memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah Tuhan. Engkau memberikan penghiburan bagi kami yang semua yang susah. Dan kami percaya Engkau memberikan pemulihan, kekuatan, kesembuhan bagi kami yang sakit. Di dalam nama Yesus, biar kami, pengharapan kami, roh kami tetap menyala-nyala. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan firman-Mu membuka lembaran masa depan kami yang gelap menjadi terang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak henti-hentinya saya ingatkan kepada saudara semua bahwa di rumah Tuhan itu ada Tuhan. Sehingga saudara engkau dijamu oleh Tuhan sebagaimana yang dikatakan oleh yaitu Daud di Mazmur 23. Engkau memberikan hidangan di depan lawan-lawanku. Jadi setiap orang percaya pasti punya masalah. Kita baik pun masih punya orang yang membenci kita. Kita berbuat baik pun masih ada orang yang menyakiti kita. Itulah dunia. Sebab itu saudara jangan pernah takut untuk terus berbuat baik. Karena tidak berbuat baik pun saudara ada begitu banyak orang mencela. Bahkan lebih banyak lagi. Ketika kita berbuat baik pasti ada juga yang mencela. Sebab itu saudara dikatakan di rumah Tuhan, Tuhan menghidangkan makanan di depan para lawanku. Haleluya. Siapakah di antara kita yang gak punya masalah, gak punya lawan, tetapi jangan lihat lawan itu. Tapi Tuhan sedang menyajikan makanan. Artinya masalah boleh ada di depan, persoalan boleh ada di depan. Tapi saat ini saudara bukan kita lihat masalah itu, tetapi kita sedang bersama dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, sebab itu tema hari ini kita bicara tentang dengan imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Jadi iman itu saudara kita kembalikan kepada posisi yang semula. Jangan iman ini saudara kita arahkan kepada duniawi. Iman kita arahkan kepada menurut kepentingan kita sendiri. Tetapi iman ini kita kembalikan kepada Tuhan. Artinya di sini melalui iman itu saudara menjadikan Kristus diam di dalam hati kita. Karena itu sumber, segala sumber. Jangan sampai iman saudara keluar sendiri. Saudara mengejar berkat lebih daripada mengejar Tuhan. Mengejar yang lain-lain yang lebih daripada Tuhan. Akhirnya iman saudara ini tumbuh liar. Saudara dikendalikan oleh hawa nafsumu. Sehingga Tuhan yang ada dalam diri kita saudara, iman kita sudah tidak melihat itu lagi. Karena kita cuma melihat kesenangan dunia. Kita cuma melihat dunia. Kita enggak melihat Tuhan yang memberikan iman itu. Tuhan memberikan iman kepada kita supaya kita percaya dan bertumbuh ke arah Dia. Bukan berarti Tuhan memberi kepada kita iman, saudara, supaya kita memenuhi hawa nafsu kita. Memang melalui iman kita doa kita terjawab. Ada banyak hal supranatural bisa terjawab melalui iman kita. Tapi itu tambahan. Harus kembali kepada pokoknya. Saudara, jangan cuma melihat yang kecil-kecil saja. Oleh sebab itu kita lihat, yaitu dalam kitab Efesus 3 ayat 17. Tema ini kita ambil dari ayat ini. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi iman itu akan bertumbuh, berakar, dan kepada kasih. Karena Allah tidak pernah mengatakan Allah adalah iman.
Karena iman itu pemberian kata benda. Tetapi Allah mengatakan Allah adalah kasih. Tapi saudara tahu, iman itu saudara di dalam bahasa aslinya pistis. Kata benda. Tetapi di dalam Galatia 5 ayat 22, saudara itu berubah. Dari kata pistis menjadi pistos artinya kesetiaan. Jadi orang yang beriman itu saudara harus bisa mengubah karakter dia menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Jangan terus menjadi kata benda terus. Makanya saudara kalau bahasa Inggris faith, iman itu. Tetapi kalau saudara ditambah faithful, berarti dari kata faith juga. Faithful berarti kesetiaan. Sehingga orang yang percaya itu saudara punya iman dan harus punya karakter. Oleh karena itu kan kita perlu karakter Kristus. Sehingga iman itu menjadikan Kristus diam di dalam hatimu. Luar biasa. Untuk itu bagaimana caranya? Caranya harus mengikut Yesus. Tidak bisa tidak. Jangan mengikut dunia. Mengikut Yesus. Dunia ini akan hancur. Akan lenyap dengan segala keinginannya. Berapa puluh tahun kita bisa hidup di dunia. Saudara, apa yang kita punya akan hilang sirna. Kita akan tinggalkan semua. Sekaya apapun angka berapa saja, saudara, kita tinggalkan semua. Tetapi apa yang kita timbun di surga akan kita raih di tempat itu juga. Sebab itu arahkan hati kita kepada Tuhan. Iman kita kepada yang di atas, bukan yang ada di bumi. Jadi di sini kita mengikut Tuhan, bukan mengikut dunia. Untuk mengikut Tuhan, saudara, ada 3 hal yang kita harus perhatikan baik-baik. Yang pertama kita melihat, yaitu untuk mengikut Tuhan adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak sendiri. Mengikut Tuhan, mau kehendak sendiri bukan mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan berarti saudara meletakkan kehendak kita. Mengambil kehendak Bapa. Yesus saudara mengikuti Bapa, apa yang Bapa katakan itu yang aku katakan. Sehingga di Taman Getsemani pun dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Artinya dia mengikut apa yang Bapa katakan. Demikian juga kalau kita mengikut Yesus, kita pasti punya kehendak Bapak Ibu. Gak mungkin enggak lah. Gak mau repot, gak mau susah, gak mau sakit, gak mau rugi, gak mau berkorban. Tapi kadang-kadang itu kita harus taruh. Dan kita harus mengambil kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan supaya kita menjadi berkat. Bukan mengejar berkat. Supaya kita saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan menjadi masalah bagi orang lain. Itu penting sekali. Jikalau tidak mungkin kita bisa mampu. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 18. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 18. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Perhatikan. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Tetapi seperti orang arif. Harus ada 2 pikiran. Jangan sampai di sini tapi di sini. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan berarti orang bodoh. Orang yang melakukan kehendaknya sendiri bukan kehendak Tuhan. Berarti saudara dikatakan ini bodoh. Kita nggak boleh jadi orang bodoh. Kita harus mengambil kehendak Tuhan. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh luar biasa. Jadi bukan dunia. Tetapi roh Allah, saudara. Supaya hidup ini terarah. Supaya kita melakukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Oleh karena itu mari kita tanggalkan saudara manusia lama kita.
keinginan kita, dunia yang gelap. Gak gampang, butuh waktu dan butuh ketekunan, butuh kekuatan roh, dan butuh komitmen. Dan setia itu loh mengikut Yesus. Bukan setia cuma datang di gereja, setia mengikut Yesus. Saudara, ini gak main-main. Banyak orang melakukan kehendak sendiri daripada kehendak Tuhan. Satu hari, saudara, ada seorang, ya, dia aktivis gereja. Dia naik kereta api, dan kemudian di depan dia ada seorang ibu dengan anak yang kecil. Dia lihat, ini minggu, mungkin ini ke gereja. Dia sopan, gak sembarangan, saudara. Orang yang punya karakter setia itu pasti ada etika sopan santun. Walaupun menginjilin orang harus tepat arahnya dan gak boleh sembarangan. Dia bertanya, ibu mau kemana? Oh, saya ke sana. Oh, jadi anaknya ini sudah sekolah minggu. Apa itu sekolah minggu? Itu gereja kalau minggu, bu. Anak supaya dididik bagus gitu. Oh begitu. Ya ibu sudah jadi orang percaya. Apa itu? Injil itu, bu, itu memberikan kepada kita, yaitu menebus dosa kita, melepaskan kita dari kutuk dan dosa. Yaitu Yesus Kristus telah memberikan kabar sukacita. Yesus itu Tuhan Juru Selamat. Ibu itu marah, saudara, karena bukan seagama. Stop perkataanmu. Kamu jangan bicara agamamu, gereja dan sebagainya. Kamu tidak butuh ceramahmu. Ya dia diam, sudah diam. Ketika dia diam, roh Tuhan bekerja. Bicara lagi. Aduh enggak deh, benar ya saudara. Bukan emosi, bukan maunya sendiri, tapi Tuhan bicara lagi. Enggak deh, takut nanti marah. Bicara, saudara. Enggak tahan dia. Roh ini bekerja luar biasa. Kehendak Tuhan, kan kehendak dia takut. Tapi roh ini bekerja. Dia harus mengalahkan kehendak dia dan mengambil kehendak Tuhan. Ibu, maaf bu. Jadi saya mau cerita sekali. Stop. Ini tentang keselamatan kekal. Kita hidup di dunia berapa puluh tahun. Kalau tiba-tiba ibu ada apa-apa, bagaimana dengan anak ini? Sebab itu ada Tuhan yang menolong. Wah, ibu itu marah, saudara. Waktu marah bapak ini masih ngomong, Tuhan itu penuh kasih bu. Dia akan membebaskan ibu. Dia akan memberikan masa depan. Anak ini akan, oh saudara, ibu itu tiba-tiba marah, maju di muka saudara aktivis ini, tonjok. Waktu tonjok, saudara, dia marah sekali. Anak itu menjerit, Mama, ini datang dari Tuhan. Mamanya noleh, saudara. Langsung mamanya berlutut di muka orang ini. Orang ini jadi heran. Habis marah-marah kok berlutut. Saudara, ampuni aku mau terima Tuhan. Bapak itu terus doakan, setelah itu tanya, ibu kenapa? Habis marah-marah, dalam 2 detik engkau tiba-tiba percaya. Bapak, anak saya ini bisu. Tiba-tiba bisa bicara. Berarti itu Tuhan. Saudara, kerap kali kehendak kita menghalangi pekerjaan Allah. Kehendak kita membuat kita tidak mampu. Kehendak kita merusak hidup kita. Tidak setiap hari kehendak Allah ada di dalam diri kita. Untuk makan pun kadang-kadang kita yang pilih, bukan Tuhan yang pilih. Kecuali kalau kita sakit, dokter yang pilih. Tetapi apakah saudara tidak memberikan waktu tertentu untuk kehendak Tuhan jadi dalam hidupmu? Setiap hari engkau kerja dari rumahmu ke kantor. Engkau pergi ke tempat lain, engkau suka-suka. Hidupnya ya biasa, dapat gaji. Gitu. Itu kamu. Tetapi suatu saat Tuhan akan datang dalam hidupmu. Sehingga engkau mengalahkan kebiasaanmu, kehendakmu. Dan kau mengambil kehendak Tuhan. Dan itulah momentum. Saudara. Sebab itu jangan selalu membanggakan diri sendiri. Jangan selalu memaksakan kehendakmu.
Di dalam pergaulan kadang-kadang kita harus mengalah dengan orang lain. Walaupun mungkin orang lain belum tentu benar. Tapi kita harus mengalah. Mengapa Pak? Harus mengalah. Saya dididik di Amerika. Tidak boleh prinsip itu. Firman Tuhan mendidik bukan di dunia. Tapi dia mendidik untuk semua sampai di alam baka. Untuk mengalah. Kenapa harus mengalah? Supaya bukan prinsip dia masuk. Tapi prinsip Tuhan yang masuk. Ketika kita mengalah, kita belajar untuk saudara mematikan kehendak kita. Dan disitulah pelajaran. Bukan prinsip dia yang saya ngalah masuk. Tapi prinsip Tuhan yang masuk dalam hidup kita. Sebab itu dengan suami istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan yang lain. Belajar mengalah. Ketika engkau mengalah dengan istrimu mungkin yang marah-marah. Suamimu mungkin yang jahat, mungkin macam-macam saya tidak tahu. Orang tuamu seperti itu. Engkau mengalah. Bukan berarti prinsip suamimu yang salah engkau terima. Bukan berarti prinsip orang tuamu. Prinsip itu saya mengalah. Berarti prinsip itu saya terima. Belum. Mengalah itu berarti saudara mengambil prinsip Allah dalam hidup kita. Supaya suatu saat hidup kita ini sudah belajar untuk melawan diri kita. Untuk belajar dengar-dengaran. Karena hidup itu saudara tidak selalu mulus. Kadang-kadang anak kecil pun bisa mengingatkan seperti tadi itu anak kecil bisa mengingatkan. Kadang-kadang alam bisa mengingatkan. Saudara, kadang-kadang hal kecil pun bisa mengingatkan kita. Sebab itu saudara, tidak ada yang lain. Kita harus belajar untuk mencari kehendak Allah. Bukan kehendak kita sendiri. Kehendak kita sendiri, saudara, selalu berdoa untuk kita. Loh, bukan salah, memang saya berdoa untuk saya. Iya. Tetapi coba kalau kita berdoa. Tuhan berkati aku gak salah. Tuhan buat aku supaya lurus gak salah. Tuhan berikan jodoh yang baik gak salah. Berikan jodoh yang seiman, cinta Tuhan gak salah. Pekerjaan yang bagus gak salah. Tapi dia terus ini. Akhirnya minta rumah yang bagus, menghadap danau. Bahkan anjingnya sakit. Tuhan tolong anjing saya. Peliharalah saudara. Dan semuanya. Akhirnya aku. Dari aku yang baik menjadi aku semua. Karena kehendak kita. Kalau kehendak Bapak, saudara, kita yakin sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Sehingga kita bukan mendoakan kita, tapi belajar mendoakan orang lain. Karena Tuhan sudah tahu apa yang saya butuhkan. Pertanyaannya, kalau Tuhan sudah tahu Pak, kita nggak perlu berdoa lagi dong. Ini orang jenius tapi duniawi. Tuh betul kan saudara? Omongnya bagus kalau saudara ketemu orang-orang yang Farisi itu ahli Taurat. Tuhan tahu sebelum kamu berdoa, buat apa kamu berdoa? Betul juga. Tuhan berkata sebelum kamu berdoa, Tuhan tahu kebutuhanmu. Artinya di sini bahwa kita tetap berdoa. Saudara. Sehingga sebelum berdoa berarti kan akan berdoa. Tuhan tahu kebutuhan. Jangan dihentikan. Tetapi saudara, kalau Tuhan sudah tahu sebelum aku berdoa, aku gak berdoa. Tuhan gak mau tahu. Betul saudara? Tuhan tahu sebelum kamu berdoa. Tapi kalau kamu gak berdoa, Tuhan gak mau tahu. Sama dengan dikatakan saudara, bahwa dia melakukan yang lebih banyak daripada apa yang kamu pikirkan dan kamu doakan. Dia melakukan lebih banyak daripada apa yang kamu pikirkan dan kamu doakan. Kalau gitu gak usah doa dong Pak. Dia lakukan lebih banyak dari apa yang saya pikirkan, saya doakan. Ya tetap mikir. Karena kalau kita mikir saudara, dia akan melakukan lebih banyak dari pikiran kita. Nah kalau kita gak mikir, apa yang mau dilakukan dari pikiran kita oleh Tuhan? Dia pernah melakukan apa yang gak kita pikir. Yaitu bertobat. Percaya Tuhan itu gak pernah kita pikir saudara. Tapi untuk ke depan kita harus berpikir. Makanya saudara, kita berencana, Tuhan yang menentukan. Kalau kita gak berencana, bagaimana Tuhan mau menentukan? Bukan berarti apa yang aku rencanakan, aku pikir itu jadi. Tuhan melakukan lebih banyak. Amin. Jadi tetap berpikir, tetapi ingatlah. Pikiran kita ini yang baik, jangan yang kotor, jangan yang jahat. Apalagi di gereja, saya sebagai seorang pendeta, pikirannya jahat nih. Waduh, gerejanya di sini, gereja di sana kok gitu. Gua sudah boleh.
Karena Allah melakukan lebih banyak. Nggak mungkin saya berpikir jahat terus Allah menambah lebih jahat lagi. Betul saudara? Saya harus berpikir yang baik. Karena Allah akan melakukan lebih baik, lebih banyak. Nah kalau saya berpikir yang jahat, masa Allah berkata, kamu pikir jahat, aku melakukan lebih banyak jahatnya. Nggak mungkin. Kalau saudara mengerti konsep ini, pikiran kita itu adalah doa kita juga. Amin. Apa yang aku pikirkan dan doakan, pikiran kita doa kita. Sehingga pikiran kita yang baik, maka Allah juga bekerja dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita kehendak kita, otomatis pikiran kita, saudara, prinsip kita harus belajar untuk serahkan kepada Tuhan. Ini nggak main-main, akhir zaman. Kita lihat hal yang kedua. Yaitu memprioritaskan pekerjaan Tuhan. Memprioritaskan pekerjaan Tuhan. Carilah kerajaan surga dan kebenaran lebih dahulu. Maka semua ditambahkan kepadamu. Ada prioritas dalam hidup ini. Pak, saya kalau kerja masa harus ke Tuhan dulu. Berkat Tuhanlah yang jadikan kaya. Susah payah tidak nambahinya. Berarti tetap susah payah. Tapi enggak nambah. Tuhan yang nambah. Amin. Tapi kalau saudara susah payah terus. Lebih-lebih sampai enggak melibatkan Tuhan. Tuhan enggak nambahi. Susah payahmu tetap susah. Dapat duit tetap habis. Sehingga saudara tetap susah payah dapat segitu. Tapi Tuhan yang menambahi, memberkatinya. Kita nggak boleh hidup seenaknya sendiri. Harus tetap upaya. Tapi Tuhan akan berbuat lebih daripada itu. Juga dikatakan, kita lihat dulu Lukas 9 ayat 61 dan 62. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Luar biasa enggak? Berarti memprioritaskan Tuhan dulu. Kalau kita tidak memprioritaskan Tuhan, berbahaya saudara. Dia di atas segala-galanya. Nah, kita pelayan Tuhan, saudara. Kapan kita boleh istirahat? Kapan kita boleh dapat makanan yang enak? Maksudnya saudara sebagai pelayan Tuhan. Tuhan katakan saudara, seorang hamba yang baik akan mengikat pinggangnya. Ketika Tuhan itu datang, maka dia menyajikan makanan. Mau malam tuannya datang, tetap dia bangun, kasih makanan yang enak kepada tuannya. Setelah selesai tuannya makan, baru Tuhan berkata, sekarang giliran kamu. Makanlah kamu, nikmatilah. Berarti memprioritaskan Tuhan dulu, baru kita bisa menikmati. Amin. Tapi kalau kita menikmati dulu, saudara, kita tidak akan pernah bisa menikmati di luar Tuhan. Apa saja yang kita lakukan? Saudara, utamakan Tuhan. Kok bisa Pak? Sebelum makan kita harus berdoa dulu. Utamakan Tuhan bukan? Sebelum engkau pergi, engkau mesti berdoa dulu. Betul, itu kan masuk akal. Sebelum engkau berdagang, engkau mesti tanya Tuhan, berdoa lagi. Ketika ada masalah, sebelum mengatasinya engkau berdoa. Itu sudah masuk akal. Tapi mengapa kita tidak memprioritaskan dalam hal kehidupan kita? Padahal itu sudah ada sebagian dalam hidup kita. Kita kembangkan yang lebih banyak dalam hidup kita. Amin. Kita baca saja ayatnya dulu saudara. Yaitu Lukas 17 ayat 8 sampai dengan 10. Bukankah sebaliknya? Ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Luar biasa enggak? Setelah kita memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kita. Luar biasa. Tuhan memprioritaskan kita juga. Ya sudah, setelah aku, kamu nih. Tapi kalau saudara mikir kita terus, gak akan kita bisa menikmati bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan hari ini di gereja. Di gereja bukan untuk dilayani, tapi melayani. Amin. Di gereja ini saudara, bukan cuma duduk diam, tapi berbuat sesuatu untuk Tuhan kita. Sehingga tadi pagi saya katakan, ke gereja ini bukan senang suka-suka kita.
Tapi gereja ini tanggung jawab. Tanggung jawab, iman harus berkembang, harus mencari Tuhan, berjumpa Tuhan, harus bertumbuh, berakar. Tanggung jawab, bukan suka-suka. Saudara, saya mau milih gereja, silakan pilih. Tetapi saudara mau milih, aku milih jodoh, silakan. Tetap jodoh di tangan Tuhan. Manusia memilih kadang-kadang nggak dapat. Saya ini dulu masih muda ya, sekarang mudah-mudahan. Saya itu punya toko butik di Surabaya paling terkenal. Kalau di Jakarta ada teman saya zaman dulu nih, ada 2-3 butik cukup terkenal di Glodok, di mana itu ngambilnya dari Hong Kong, Paris, Jepang, saya sering ke sana. Dan saya masih belum menikah, saudara. Yang masih ganteng-gantengnya lebih baik dari sekarang lah, saudara. Kalau sekarang ya kalah jauh dari kemarin. Tapi bukan berarti dulu lebih bagus, enggak lah. Gitu loh. Nah, lebih baik dari sekarang gitu, saudara. Saya buka toko yang datang itu sioce-sioce, saudara. Yang coba tanya mama-mama, teman-teman saudara yang umur 50-an. Pasti tahu. Dia pakai baju. Kok ini bagus untuk saya ya? Saudara gini, bayangin. Itu dari jam 9 sampai jam 4 lihat perempuan terus tolak-tolak gini, saudara pakai baju. Benerin. Cantik-cantik. Suruh kirim ke rumah, saya kirim ke rumahnya, saudara. Ajak ngomong, sebentar saya pulang lagi. Sudah ke Jepang, kemana setiap 2 bulan sekali. Rame butiknya. Saudara tahu, yang datang itu, waduh, ratusan perempuan, cantik-cantik semua. Saya kenal namanya, orangnya tahu, tapi kan nama kadang nggak tahu. Jodoh saya ketemu di kampung, kurang ajar, saudara. Nanti istri saya malah ngamuk, saudara. Maksud saya kampungnya, bukan orangnya. Saya satu kampung di sini, istri saya anaknya pendeta di depan kampung. Ketemu sekolah minggu, biasa saja. SMP nggak ke gereja. SMA, saudara, saya mulai kerja setelah lulus, rame. Saya ingat, aduh gerejaku kok miskin dulu ya. Saya di gereja dulu untuk berjuang 52 kali datang gereja baru dapat kain putih. Tapi gak dapat. Saya bilang ada yang lebih susah dari saya. Tuhan, saya punya banyak baju nih sekarang. Saya mau datang di gereja saya lama. Saya kaget, gerejanya masih kuno. Saudara, saya kasih barang-barang. Disitulah ketemu lagi, saudara. Akhirnya kawin dengan dia. Dapat warisan gereja. Bukan rumah. Tapi rumah tangga iya. Jadi jodoh di tangan Tuhan, saudara. Kenalnya di mana-mana, ada di Hong Kong, Jakarta. Wah ini. Sudah semua cantik. Gak ada yang cantik namanya perempuan, gak ada yang ganteng lah, saudara. Tapi tetap jodoh di tangan Tuhan. Sebab itu saudara, hari ini mari memprioritaskan Tuhan di gereja. Jangan di gereja saya, Pak, kalau di sini kok perempuannya cuma 7-8 gitu loh. Di sana kurang ada 300 gitu, saudara. Nah, 300 saudara, di situ jodoh itu bukan kamu putar-putar kalau cuma nyari banyak gitu, betul. Saudara bisa cari di pesta, di nightclub, di diskotik, betul nggak? Di pasar, di mall itu, cari aja, saudara. Di toko-toko perempuan yang saudara nongkrong aja mana yang cocok gitu. Betul nggak, saudara? Lebih teorisi saya umur 30 belum kawin gitu. Tidak bisa seperti itu, jodoh di tangan Tuhan. Jadi di gereja itu 2 jam untuk Tuhan sendiri-sendiri. Setelah 2 jam mau gak ada perempuan, gak ada laki, kayak cari yang penting ada Tuhan dulu. Setelah 2 jam masih ada 22 jam, silakan ke pesta. Saudara, silakan cari perempuan atau laki di situlah. Tetapi di sini untuk cari Tuhan. Yang amin yang sudah kawin, yang belum kawin, dah amin-amin, saudara. Saya tahu Pak, itu berat Pak di sini Pak. Sudahlah saudara, ini memang sesuatu saudara gak percaya. Saudara lahir minta dengan siapa sih? Kan enggak. Nanti saudara tahu-tahu, wah saya di sini ketemu cewek ini, ketemu ini. Wah, saya punya teman saudara. Mulai SMP itu pacaran. SMA itu pacaran, 6-7 tahun. Gitu. Sudah. 10 tahun, enggak kawin. Pisah. Bingung saya, saudara. Jodoh di tangan orang. Ya di tangan orang maksudnya saudara, kalau saudara cari-cari itu di tangan orang. Tapi kalau saudara sebagai anak Tuhan itu di tangan Tuhan. Amin. Makanya kadang-kadang orang tua kita zaman dulu
anak nggak mele, orang tua yang mele. Gitu loh. Berarti itu kan di tangan Tuhan juga, saudara, bukan di tangan kita. Saudara jalan-jalan, sudah susah, patah hati, ketemu saudara. Akhirnya jodohnya di situ juga. Gak mesti. Sebab itu hari ini saudara, kita tahu memprioritaskan Tuhan tidak ada yang lain. Di dalam pelayanan juga sama. Kalau ke gereja itu berat kaki kita saudara. Kepala kita berat sekali. Rasanya ngantuk, capek, malas saudara. Tetapi begitu pulang plong. Betul nggak saudara? Berarti ketika memprioritaskan, masuk di sini ada tantangan dari dunia, dari setan. Tapi setelah selesai damai. Saya juga sama. Ketika khotbah pelayanan ini, pelayanan itu. Waduh kok banyak banget nih. Betul saudara? Tapi setelah khotbah, aduh plong, damai. Sukacita itu setelah kita melakukan pekerjaan Tuhan. Setelah menyelesaikan pekerjaan kita di kantor atau di rumah, kita bisa sukacita. Duduk saudara setelah bersih-bersih rumah semuanya. Duduk lihat TV. Waduh makan kacang. Lupa saking sukacitanya kulitnya kemakan juga. Gak ada rasa apa-apa pun gak masalah. Saking sukacitanya. Tetapi kalau belum melakukan pekerjaan biar dikasih makanan. Makan tapi kepikiran. Sebab itu gak ada yang lain dalam hidup ini. Saudara. Kalau saudara mau menikmati, layani Tuhan dulu. Nanti Tuhan akan ngomong, silakan kamu sekarang. Luar biasa enggak? Pernah Tuhan, saudara, orang Tuhan sampai ngomong, silakan kamu makan. Enggak ada. Tetapi ini ketika engkau, Tuhan silakan makan, saya layani dulu. Setelah selesai baru Tuhan, aduh terima kasih, silakan kamu sekarang makan. Luar biasa bukan? Makanya saudara gak ada yang lain dalam hidup ini. Makanya kalau kita mau memberikan hati kita supaya Tuhan masuk, gak ada yang lain, ikuti Tuhan. Amin. Ikuti Tuhan pasti saudara. Yang pertama tadi kehendak Tuhan, yang kedua adalah memprioritaskan pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga saudara mengikuti jejaknya. Wah ini luar biasa. Mengikuti jejak Tuhan. Kalau orang mengikuti Tuhan harus mengikuti jejaknya. Bayangkan orang ke gunung pasti panggil, naik ke gunung pasti meminta pemandu untuk menunjukkan jalan gunungnya. Pada gunung cuman gini, naik sana turun sini ya bisa ketemu kota kan. Tapi banyak orang gak ada pemandunya, mati, bingung gak ketemu. Sampai saudara tersesat. Apalagi waktu saya pergi ke Blue Mountain, yaitu ke Sydney. Sydney tidak jauh dari Mojokerto. Maksud saya saudara, Sydney Australia, sama-sama itu. Jadi waktu di Blue Mountain itu, saya sama teman-teman ini rekaman. Bagus Blue Mountain. Terus masuk di tempat hutan. Hutan nih masuk. Oh oke, ayo kita masuk sedikit. Masuk sedikit. Oh kita masuk lagi sedikit. Tanpa terasa sudah 200 meter. Kita belok di sini bagus, belok sini. Setelah selesai, keluarnya mana ini ya? Semua pada hijau semuanya. Jalanannya kok banyak. Kamu jalan sana, saya tunggu dulu, ada enggak? Begitu jalan sana, saya tunggu di sini, kamu lihat lagi, ada enggak? Saudara, itu baru cuma 200-300 meter. Orang pikir masuk gampang, keluar, aku tahu keluar belok kanan kiri, itu banyak cabangnya. Makanya orang banyak mati di situ. Saudara, harus ada pemandunya. Gunung saja yang kecil butuh pemandu, apalagi dunia dan surga. Saudara, harus mengikuti jejak Tuhan, tidak bisa tidak. Ikuti jejak Tuhan melalui ajarannya. Saudara, apa yang Tuhan ajarkan kita harus ikutin. Itu jejaknya. Bukan cuma mengikuti saudara ke gereja selesai, tidak. Tapi ajaran Tuhan. Main Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku. Kita lihat dulu firman Tuhan 1 Petrus pasal 2. Ayat 19 sampai dengan 21. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Mengikuti jejak Tuhan. Dia enggak bersalah tapi dia masuk. Kadang-kadang kita juga sama. Loh, saya ini enggak salah. Kenapa harus menderita? Saudara, itu juga kasih karunia saudara. Kalau saudara enggak salah, saudara diperlakukan orang salah, saudara boleh protes, jangan marah, jangan dendam. Karena itu kasih karunia. Pak, setahu saya kasih karunia itu yang baik-baik. Baca firman ini.
Sehingga hidup kita selalu mengucap syukur, sukacita. Jangan sukacita kalau mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi kalau harus menanggung penderitaan dari keluarga kita. Bagaimana seorang ibu melahirkan anak cacat. Dia harus melayani terus anak ini sampai tua. Bahkan dia berkata kepada Tuhan, ini anak cacat gak bisa apa-apa Tuhan. Saya lebih tua 25 tahun. Berarti saya mati dulu. Tuhan kalau boleh. Saya dikasih umur 100. Supaya saya bisa melayani anak ini. Sampai akhirnya. Bayangkan. Itu kasih karunia juga bukan? Ada juga saudara kita melihat. Saudara kalau saya di Singapura. Aduh begitu banyak. Begitu banyak. Teman saya satu. Anaknya tiba-tiba kena kanker. Masih muda. Kena kanker. Dia punya pekerjaan ditinggal. 2 bulan lebih dia di Singapura dulu. Diem gak ada teman, pusing saudara. Saya bilang kamu gak kerja saudara. Saya tahu kerjaan itu penting. Tapi dari sini saya mengerti. Keluarga itu penting Pak. Saya baru mengerti sekarang. Saya tinggalkan keluarga untuk menyenangkan uang. Tapi uang terbatas. Saya sekarang 2 bulan. Saya gak pusing urusan pekerjaan saya. Saya barengin anak saya terus setiap hari. Saya takut kalau besok Tuhan panggil saya tidak sempat melihat membelainya. Saudara, dia harus menanggung. Padahal anaknya sakit, dia juga menanggung penderitaan. Itu kasih karunia saudara. Engkau melayani orang yang sakit. Engkau melayani orang yang mengganggu kamu punya masalah. Engkau rasanya aku kok terganggu terus ya. Itu kasih karunia juga Bapak Ibu. Kasih karunia yang kita dapat dari Tuhan. Jangan satu pihak. Saudara, jangan cuma menyenangkan dirimu. Tapi menyenangkan orang lain dan Tuhan juga. Itulah namanya kekristenan. Jangan sampai salah. Kita lihat terus ayatnya. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menerima pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Makanya tadi saya katakan, kita berbuat baik pun masih ada yang jahat kepada kita. Kita mau berkorban, masih ada orang yang menyakiti kita. Dan itu adalah kasih karunia. Amin. Saya melayani Pak sepenuhnya. Tapi saya diperlakukan seperti itu. Itu kasih karunia juga. Saya melayani Tuhan Pak. Orang itu memberkati saya. Itu juga kasih karunia juga. Tetapi jangan cuma melihat satu. Tapi lihat satunya juga. Orang melayani Tuhan. Melayani orang lain. Saudara saya sebagai seorang yang pelayan Tuhan. Saya mendoakan orang lain. Bayangkan orang sakit didoakan sembuh. Wah luar biasa senang. Saya bilang stop. Saya gak mau terima apa-apa. Gitu loh. Cukup saya senang. Karena itu kasih karunia. Loh kenapa? Ada teman saya berkata. Dia sudah hampir mati. Ketika dia sembuh total karena ada banyak hal yang harusnya mati. Rumah ini berapa? Wah saya gak tahu. Saya sudah sewa 20 tahun. Beli. Nanti saya bayar, Bapak pakai. Enggak. Sudah harus terima? Enggak. Loh kenapa? Itu kasih karunia Bapak. Melayani Bapak sembuh. Tapi ingat Pak, masih begitu banyak orang yang sakit yang harus saya layani. Kalau saya hanya menerima ini, saya takut yang lain itu enggak sembuh jadi mati juga. Karena ada yang kita doakan mati. Orang itu ngamuk-ngamuk saudara. Doanya pendeta enggak nyampe ke surga. Kasih karunia juga. Betul enggak saudara? Ini ada satu harus kita pikirkan kembali. Jadi di dalam pelayanan Tuhan berbuat baik, jangan ingin balasan baik. Kalau kita berbuat baik melayani Tuhan, berkorban, jangan minta dipuji, jangan minta balasan yang baik. Cukup untuk Tuhan, hatimu untuk Tuhan terbuka, apapun orang ngomong silakan. Yang penting hatimu bersih. Kita lihat terus ayatnya ke-21 yang terakhir ini berarti. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu.
dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristus telah menderita dan memberikan teladan kepada kita. Dan kita mengikuti. Di dalam mengikut Tuhan, di dalam pelayanan, saudara, itu pasti juga kita harus banyak penderitaan yang harus kita terima. Ada harga yang harus kita bayar. Tapi kita tidak sendiri. Karena itu kasih karunia juga. Amin. Jadi saudara, saya yakin di tempat ini, saudara sudah menerima kasih karunia begitu banyak. Dari engkau difitnah orang, dari engkau diperlakukan buruk, ketika engkau berbuat baik, jangan mengeluh, jangan menggerutu Bapak Ibu. Karena itu kasih karunia. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar iman kami kembali kepada pokoknya, yaitu kepada Tuhan. Supaya melalui iman kami Engkau diam di dalam hati kami. Supaya iman kami bukan menjadi Tuhan dalam hidup kami. Tetapi biar Engkau yang menjadi Tuhan atas hidup kami. Tuhan, supaya kami belajar mengikuti Engkau. Meletakkan kehendak kami, mengambil kehendak-Mu. Dan kami mulai belajar Tuhan dalam kehidupan kami saat ini. Supaya dalam kehidupan seperti ini, Tuhan, biarlah kami selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau mengurapi kami Tuhan. Supaya kami boleh belajar untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami boleh mengerti kasih karunia, yaitu mengikuti jejak-Mu. Ketika kami diperlakukan tidak baik, walaupun kami baik, tapi kami tahu balasan bukan dari manusia, tapi balasan datang daripada Tuhan atas segala kebaikan Engkau yang menerimanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami mau berpisah satu dengan lain. Tuhan lengkapi kami dengan berkat-Mu. Namun sebelumnya kami berdoa buat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi hamba Tuhan, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Dan biarlah mereka boleh menyuarakan suara firman-Mu. Boleh memberikan teladan buat kami semuanya. Demikian gereja BES yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi persembahan dari umat-Mu dan jemaat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan membalasnya berkali-kali lipat. Dan biarlah persembahan ini diterima oleh Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu kepada setiap kami. Demikian juga bukan hanya kami sendiri Tuhan, tapi keluarga kami, anak-anak kami. Diberikan kemurahan dan berikan yang terbaik di dalam hidup kami oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Percaya dan yakin berkat itu akan turun atas saudara. Dan gereja mengingatkan kepada saudara, tetaplah menjaga hatimu saat berkat itu turun atas saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan yang telah bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup. Doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama berkata, Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk.